Kehidupan yang kita alami akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Demikian juga apa yang dialami oleh wanita. Beda wanita zaman dulu dan zaman sekarang. Seiring berjalanan waktu, wanita semakin banyak menorehkan karya, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan dunia, termasuk memiliki karir yang tidak kalah dan bahkan sejajar dengan pria. Banyak wanita yang memiliki peranan penting dalam pekerjaan, di mana ia menjadi pemimpin dalam timnya dan juga di perusahaan tempat dia bekerja. Dan untuk tahun ini akan terasa lebih berat, karena negara kita dan juga seluruh dunia sedang mengalami bencana non-alam atau pandemi corona COVID-19, di mana hal ini berdampak kepada ekonomi dan bahkan membawa perubahan pada kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang tetap adalah perubahan. The only constant is change. Perubahan terkadang sakit, tapi rasa sakit inilah yang dapat membuat kita bertumbuh. Mari, jadilah wanita yang memiliki ketahanan terhadap rasa sakit yang tinggi. Tidak gampang menyerah. Kalahkan rasa takut, menginspirasi, menjadi diri sendiri, dan mandiri. Terus berjuang, melangkah, dan mewujudkan apa yang menjadi goal atau tujuan kita. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Lebih dari sebulan kita udah di rumah aja, berharap rantai penyebaran virus COVID-19 ini terhenti dan kita kembali bisa beraktivitas seperti dulu. Tapi kita masih harus bersabar, ujian ini belum berakhir. Yakinlah kita bisa melalui ini. Dukung aturan pemerintah dalam masa pandemi, jaga kesehatan kita dan seluruh anggota keluarga, pastikan asupan vitamin yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Lakukan olahraga. Stay happy, stay positive, stay safe. Bagi para perempuan Indonesia tulang punggung keluarga yang di masa pandemi ini terpaksa dirumahkan atau menjadi tidak punya pekerjaan, jangan berkecil hati ya, tetap optimis dan berpikiran positif, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga banyak hal yang masih bisa kita lakukan dari rumah yang sekiranya bisa menambah penghasilan kita di masa sulit ini. Banyak loh contohnya, seperti misalnya usaha catering, baik itu makanan rumah sehari-hari maupun snack yang pastinya masih banyak digemari masyarakat. Bisa jadi personal shopper untuk belanja grocery atau kebutuhan kesehatan, yang customer-nya juga pasti banyak karena banyak orang yang saat ini memilih untuk sama sekali tidak kemana-mana. Atau kalau kalian punya hobi olahraga, bisa menjadi virtual personal trainer atau virtual Zumba instructor bagi para perempuan lain, ibu-ibu di rumah yang pastinya butuh menjaga kesehatan dan stamina tubuh mereka dengan berolahraga, namun tidak bisa ke gym saat ini. Nah, contoh-contoh bisnis itu bisa dilakukan sampai nanti setelah pandemi ini berakhir loh, karena pastinya akan terus ada demand-nya. Jadi tidak ada salahnya kan kita coba mulai sekarang. Yang penting jangan patah semangat, jangan stres, karena tiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya jika kita mau terus berusaha. Perempuan Indonesia, tulang punggung keluarga, kalian pendidik generasi muda, jadi marilah kita berikan contoh yang baik untuk tidak menyerah pada keadaan. Terus berjuang karena kita pasti menang menghadapi pandemi ini. Salam sehat dan semangat teman-teman. Menjadi perempuan di era globalisasi bukanlah hal yang mudah. Tanpa meninggalkan sisi feminim, perempuan dituntut untuk menjadi cerdas, mandiri, dan tangguh, bahkan dapat setara dengan laki-laki. Di maraknya pandemi yang sedang terjadi, perempuan terus tampil di depan. Kita harus ingat bahwa 70% tenaga medis global adalah perempuan, sehingga perempuan justru berada di garda depan dalam penanganan pasien. Sekitar 60% UMKM di Indonesia yang memproduksi masker, baju pelindung, dan hand sanitizer juga dimiliki oleh perempuan. Dengan demikian, perempuan telah menciptakan lapangan kerja. Secara bersamaan, perempuan juga mengambil peranan penting dalam ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di tengah pandemi. Peran strategis perempuan menjadi semakin signifikan di tengah berbagai kebijakan untuk work from home atau stay at home. Perempuanlah aktor yang dapat mendidik komunitas untuk mengambil langkah preventif dalam menekan penyebaran virus. Perempuan harus menjadi tangguh di situasi sekarang. Kita tahu bahwa pandemi mempengaruhi banyak aspek, terutama perekonomian. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan efisiensi karyawan atau PHK. Perempuan bisa menjadi posisi yang terkena PHK atau sebagai istri dari kepala keluarga yang di PHK. Menghadapi kondisi ini, perempuan berperan sebagai pertahanan dalam keluarga,
menjadi sosok yang kreatif dan berpikir terbuka untuk melihat segala peluang yang ada di depan mata demi terpenuhinya semua kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini tidak menjadi penghalang untuk perempuan terus maju menjadi yang terbaik.